Welcome back to channel Progressive Football. Akhirnya Timnas Indonesia meraih 3 poin. Dan dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia berhasil menempati posisi keempat klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yaitu keberhasilan ini tidak lepas dari trio lini belakangnya Timnas, Jai Ijes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Dengan solidnya lini pertahanan, membuat pertahanan Indonesia sulit ditembus di babak pertama. Bahkan di babak kedua pun pertahanan Timnas Indonesia beberapa kali dibombardir dengan koordinasi, dengan solidnya 3 pemain belakang ini, trio lini belakang ini, membuat pemain lain itu tidak khawatir. Dan ditambah lagi dengan ditambahnya perpaduan lini tengah antara Tom Haye dan Joey Pelupessy, yang mana kita lihat pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain ini yang sangat kita tunggu-tunggu lini tengah seperti ini, bukan saat melawan Australia. Bukan gua menjelekkan Nathan Chow ya, buat fans-fansnya jangan sakit hati, memang seperti itu kenyataannya. Nathan Chow pada saat melawan Australia dia sangat kebingungan apa dan berbuat apa, itu bingung dia. Kapan dia maju, kapan dia bertahan, berbeda dengan Joey Pelupessy pada saat pertandingan melawan Bahrain. Joey Pelupessy tahu kapan dia harus membantu penyerangan, kapan dia harus membantu pertahanan, bahkan di saat mendelay bola, memberi waktu para pemain. Joey Pelupessy itu tahu dia harus mengumpan kepada siapa. Ini ibarat ada 3 kapten di dalam tim, dan otak dari serangannya itu kita lihat dari gol pertamanya, yaitu Tom Haye. Dia sebelum melakukan umpan kepada Marcelino, dia melakukan scanning. Sebelum Tom Haye menerima umpan dan memberikan umpan kepada Marcelino, dia melakukan scanning terlebih dahulu, melihat mana yang melakukan pergerakan. Jadi semuanya santai aja. Kalau ada Tom Haye ibaratnya gitu kan, yang penting lu semua siap, nanti bakal gua oper. Ibarat kata seperti itu. Kalau Tom Haye sudah memegang bola, semuanya harus siap, dan terbukti. Marcelino siap, sudah ada ancang-ancang lari, dan Tom Haye melihat pergerakan Marcelino dan dioper bolanya. Dan Marcelino tidak banyak giring, tidak banyak ini, langsung melihat oleh Romeni kosong langsung diumpan. Nah, disinilah kalau Marcelino tidak egois seperti ini, kan jadinya lini serang Indonesia itu Timnas lebih hidup daripada pertandingan sebelumnya. Mungkin pertandingan sebelumnya saat melawan Australia itu kesalahan taktik ya, kita sudah tidak perlu bahas lagi melawan Australia. Gue hanya mengingatkan, inilah ciri khasnya Timnas Indonesia dengan 3 back. Tadi menggunakan formasi 3-4-1-2, tiba-tiba pada saat pertandingan berubah menjadi 3-4-2-1, yang mana 3 striker kita, oleh Romeni, Ragnar Orotmangun, Marcelino Ferdinand, saling switch possession, yang mana terkadang Ragnar Orotmangun menjadi target man-nya, tapi terkadang oleh Romeni juga menjadi target man-nya. Inilah kekompakan lini depan, chemistry-nya sudah dapat, dan semoga kedepannya nanti ya lebih baik lagi. Tidak ada saling kebingungan apa berbuat apa, itu yang sangat disayangkan. Terus melihat lini tengahnya Timnas Indonesia dengan padunya dibantu back kanan atau sayap kanannya Kevin Dix, dan back kiri atau sayap kirinya yaitu Kelvin Verdong. Ini membuat Tom Haye dan Joey Pelupessy tidak kehabisan ruang untuk memberikan operan, yang mana Kevin Dix kadang overlap dan ditutup dengan Rizky Ridho. Jadi mulai dari lini tengah ke lini belakang, apabila ditinggal oleh Kevin Dix hingga overlap ke depan kotak penaltinya Bahrain tadi, tidak ada permasalahan yang sangat serius karena bisa saling membackup. Ini keunggulannya dari Rizky Ridho, dia mempunyai kecepatan, dia mempunyai pressing yang tinggi kepada lawan, dia mempunyai timing. Mungkin dari sebagian banyak yang tidak tahu ya, Rizky Ridho ini salah satu back termahal yang bermain di Liga 1. Bahkan dia menjadi pemain termahal, pemain lokal termahal di Liga 1, yaitu Rizky Ridho. Dengan kualitas yang dia tampilkan saat melawan Bahrain ini benar-benar terbukti. Rizky Ridho ini dari secara harga, market value-nya, terus kualitasnya dia bermain, makanya dia dipanggil timnas dan menjadi starter
Dan daya juang Rizky Ridho yang gua akuin jempol, walaupun kakinya kram karena tidak ada pemain lagi yang untuk digantikan, dia kembali lagi. Pada saat babak kedua, mungkin kalian semua yang menonton pertandingan melawan Bahrain, pada saat babak kedua, itulah mentalitasnya Rizky Ridho. Mentalitas Rizky Ridho itu yang sangat patut kita banggakan. Dia berjuang sampai akhir. Apapun rintangannya, kakinya dia kram, dia tidak mempermasalahkannya. Bahkan pada saat diserang Bahrain, dia tetap bisa mau mengejar bola ke pemain Bahrain, mengejar bola, memepet bola, melakukan sundulan, terus melakukan cleaning. Ini bisa sangat dibanggakan dari seorang Rizky Ridho. Dan Justin Hubner tidak diam begitu saja melihat rekannya Rizky Ridho sebagai trio ini, J.J. dan Jason Hubner tidak tinggal diam karena tahu kondisinya Rizky Ridho, dan Justin Hubner siap membackup Rizky Ridho juga. Pada saat menit-menit akhir kita lihat beberapa serangan Bahrain kita diserang bertubi-tubi. Justin Hubner membackup Rizky Ridho beberapa kali. Dan bahkan J.J. pun memberikan semangat kepada Rizky Ridho. Inilah fungsinya seorang kapten yang berpengalaman seperti J.J. Terus di striker pada saat diserang, strikernya juga mundur semua. Oleh Romeni sampai ke garis pertahanan timnas, membantu bertahan timnas. Itulah buktinya kualitasnya oleh Romeni juga tanpa kita sadari. Yang mana oleh Romeni bahkan pada saat timnas Indonesia mendapatkan serangan dari tendangan sudut, yaitu Bahrain mengambil tendangan sudut, oleh Romeni berada di garis pertahanan, sedangkan yang menjadi target man-nya yaitu Ragnar Oratmangun dan Marcelino Ferdinand berada di depan kotak penalti timnas Indonesia. Ini yang patut kita banggakan, kesulitannya mulai dari lini depan, lini tengah, lini belakang, bahkan Martin Pas sendiri pun tenang, dia merasa tenang, mempunyai 3 trio lini belakang. Ini sangat tenang. Terus di babak kedua terjadi beberapa pergantian pemain ya, yaitu ada Ivar Jenner menggantikan Tom Haye, yaitu di menit ke-57 yang kita tahu secara bersama. Terus ada Ricky Kambuaya bermain menggantikan Marcelino dan Ragnar, Sandy Walsh, Sananta. Ini berarti kualitas kedalaman skuad timnas itu sangat sebadan. Walaupun Ricky Kambuaya dia bermain di Liga 1, kualitasnya tidak kalah jauh. Ini saya ulangi ya, kualitas Ricky Kambuaya tidak kalah jauh dengan kualitasnya para pemain yang aboard. Karena apa? Kita lihat di pertandingan babak kedua saat Ricky Kambuaya main, dia memberikan umpan trivela kepada Eliano Reinders. Namun sayangnya tidak bisa dimanfaatkan menjadi gol oleh Eliano Reinders. Tapi kita lihat di sini saat sebelum memberikan umpan, dia berhasil melihat celah kosong agar oleh Romeni memberikan umpan kepada Ricky Kambuaya. Ini yang perlu kita banggakan dari pemain lokal. Ini lokal ini maksud saya yang bermain di Liga 1 ya, bukan pribumi atau naturalisasi, tidak. Saya sudah tidak mau bahas seperti itu. Kalian para penonton setia Progresi Football, gua harap jangan ada yang membahas itu naturalisasi, itu pemain pribumi. Jangan ada lagi. Karena ini yang sudah dibuktikan oleh para pemain di atas lapangan. Mereka benar-benar membela merah putih, tidak saling membedakan satu sama lain. Orang yang bermain di liga lokal maupun yang di board tidak ada, mereka sudah menyatu. Dan inilah buktinya. Kualitas Ricky Kambuaya, apabila Tom Haye diganti, dia bisa membackupnya. Terus Eliano Reinders mengganti peran Marcelino Ferdinand. Ini menjadi hidup dengan kedalaman skuad yang seperti ini. Ini yang patut kita banggakan dari timnas sekarang. Kualitasnya pemain aboard dan pemain yang bermain di Liga 1 kualitasnya sama. Ricky Kambuaya, Ramadan Sananta bisa membuktikan itu bermain di Liga 1. Rizky Ridho juga bisa membuktikan itu. Sayangnya Ramadan Sananta kurang mendapatkan suplai bola dan dia masih belum terbiasa dengan
permainannya Patrick Kluivert ini. Semoga nanti Ramadhan Sananta juga lebih sering mendapatkan kesempatan. Terus finishingnya, body charge-nya Ramadhan Sananta, terus cara menggiringnya, cara scanningnya bisa diperbaiki lagi. Ini gue bukan mengkoreksi ya, gue melihat secara pertandingan tadi saat melawan Bahrain. Dan lihat, terus Kevin Dix diganti oleh Sandy Walsh. Secara kita tahu bersama kualitasnya Sandy Walsh tanpa perlu kita pertanyakan lagi ya. Sandy Walsh ini bermain di Liga Jepang dengan kualitasnya seperti sekarang ini. Dia menjadi lapis keduanya Kevin Dix, yang sebelumnya Sandy Walsh menjadi pemain inti timnas Indonesia. Dengan bergabungnya Kevin Dix, ya otomatis Sandy Walsh menjadi backupnya. Namun ini bukannya menjadi backup itu jelek ya, justru ini kedalaman squad ya, dengan Sandy Walsh dan Kevin Dix dengan kualitasnya yang sama rata. Pelatih tidak kebingungan apabila pemain timnas Indonesia salah satu ada yang cedera, berarti mempunyai kedalaman squad yang bagus dengan bermainnya Sandy Walsh. Ini yang perlu kita banggakan juga. Berarti formasi pakemnya timnas Indonesia itu menggunakan 3 back. Sudah tidak ada alasan total football, yang penting timnas menang. Dan terbukti timnas Indonesia hari ini melawan Bahrain tidak melakukan total football. Terus bermain sangat pragmatis, yang mana di setiap lini, dari lini tengah, depan, dan sayap kanan membentuk segitiga triangle. Terus dari belakang, tengah, kanan, segitiga triangle. Itulah yang disebut permainan pragmatis, yang mana apabila satu maju merebut bola, pemain rekan kita, pemain timnas kita bisa membackup rekannya. Itu yang disebut permainan pragmatis. Terus tidak terburu-buru seperti tadi Joey Pelupessy yang saya bilang dari awal tadi. Joey Pelupessy bisa memainkan tempo, dia harus berbuat apa, dan ini memperingan pekerjaannya Tom Haye. Inilah yang kita banggakan dari kedalaman skuad. Terus dari caranya ini bermainnya Joey Pelupessy dengan jam terbang yang tinggi, bermain di Liga Belgia walaupun di kasta keduanya. Sebelumnya dia bermain di Groningen di Liga Eredivisie. Ini membuktikan kualitasnya Joey Pelupessy. Kenapa? Tapi yang sangat saya sayangkan, kenapa pada saat melawan Australia dia tidak diduetkan oleh Tom Haye? Apakah lawan Australia itu menjadi coba-cobanya? Pelatih ingin mencoba Nathan Choaon dipasang di lini tengah. Apakah tim kepelatihannya belum percaya kepada Joey Pelupessy? Kalau semisalkan pada saat melawan Australia kita bermain seperti ini, dengan starting 11 yang seperti ini, kemungkinan terburuknya kita mendapatkan hasil seri dan tidak dibantai menjadi skor 5-1 seperti itu. Kemenangan 3-0 ini kita nikmatin bersama, sesama pecinta timnas Indonesia. Kita rayakan kemenangan ini dan kita tetap support timnas Indonesia bermain. Sampai jumpa di tanggal 5 Juni nanti, yang mana akan melawan Cina. Semoga saja saat melawan Cina bermainnya seperti ini, seperti melawan Bahrain. Dan kalau kita bisa menang lawan Cina, mendapatkan 3 poin, otomatis kita mendapatkan 12 poin. Itu bisa mengunci kita di peringkat 4 atau peringkat 3 timnas Indonesia. Peringkat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan otomatis kita masuk ke babak playoff. Semoga saja permainan timnas kita di pertandingan tanggal 5 Juni nanti melawan Cina seperti ini lagi. Gua Iqbal dari Progressive Football dan ciao.